Coba anak-anak sebutkan contoh-contoh catatan kecil tentang peranan dan kegiatan gereja di berbagai wilayah di tanah air. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Koinonia, Kebon Pala menampung sebanyak 1.150 pengungsi pada banjir besar di Jakarta pada Januari tahun 2014. Gereja Kristen Indonesia membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, Pendeta Albert Yoko, mengatakan bahwa semua gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa agar tidak melakukan hubungan seks yang beresiko. Gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan terkena penyakit HIV. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid di dunia dan kembali ke surga, Ia memberikan amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Tertulis dalam Matius 28 ayat 18-20. Silahkan anak-anak ibu sebutkan isi dari Matius 28 ayat 18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Itulah sebabnya Tuhan menjawab, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ada pertanyaan, apa artinya menjadi murid Kristus? Sebagian orang mengatakan bahwa menjadi murid berarti menjadi orang Kristen. Karena Tuhan memerintahkan para murid agar membaptiskan semua orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pemahaman seperti ini juga pernah dimiliki oleh para penginjil atau misionaris pada abad-abad yang lalu. Di abad 16 dan abad 17 misalnya, para misionaris di Kepulauan Maluku mengira tugas mereka cukuplah kalau mereka berhasil membaptiskan orang-orang di sana. Tidak ada tindak lanjut apapun untuk membina mereka agar memperdalam iman mereka dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Sebagai contoh, Franciscus Xaverius, salah satu tokoh dan misionaris penting di Gereja Katolik Roma, pergi untuk memberitakan Injil di Maluku. Dalam kunjungannya yang sangat singkat di Ambon, Xaverius berusaha mengabarkan Injil. Ia ditemani oleh seorang anak remaja yang menjadi penerjemahnya dan beberapa rekannya yang masih muda. Bila ada orang sakit atau anak-anak yang ingin dibaptis, Xaverius akan masuk ke rumah itu dan mendoakan mereka. Anak-anak muda yang menemaninya akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dan dasatitah dalam bahasa Melayu. Xaverius kemudian membacakan beberapa ayat dari Injil untuk orang sakit dan kemudian membaptiskan anak-anak yang terlahir sejak kematian imam mereka sebelumnya. Apakah ia berhasil menjadikan orang-orang desa itu pengikut Kristus? Tidak. Mereka memang dibaptiskan dan menjadi Kristen. Tetapi apa artinya menjadi seorang Kristen jika mereka tidak paham dengan benar? Karena pendidikan iman Kristen yang mereka terima sangat sedikit dan terbatas pada pengakuan iman rasuli dan dasatita. Bahkan Alkitab pun tidak mereka kenal. Penduduk umumnya buta huruf dan tidak dapat membaca. Jadi ajaran tentang iman Kristen yang mereka terima dan pahami hanya sedikit sekali. Tidak mengherankan apabila kehidupan mereka pun tidak banyak berubah setelah mereka dibaptiskan. Akibatnya, perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan segala bangsa di dunia murid-muridnya tidak menjadi kenyataan. Padahal, seorang Kristen tidak dapat disebut Kristen apabila ia tidak memperlihatkan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepadanya di dalam kelakuannya sehari-hari.
Salah satu hal yang dilakukan oleh orang Kristen perdana untuk menunjukkan bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus adalah menyatakan kasih mereka kepada siapapun juga. Kita sudah melihat bagaimana gereja perdana membuka dirinya terhadap orang-orang yang tersingkirkan dari masyarakat umumnya. Konsep menjadi murid Yesus sangat erat hubungannya dengan konsep melayani sesama. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia adalah salah satu upaya yang harus dilakukan gereja dan semua orang Kristen sebagai suatu bentuk pelayanan. Pada awal pertama gereja terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Gereja perdana mengangkat 7 orang diaken atau pelayan gereja. Ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus untuk melayani para janda yang terabaikan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-6. Dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 40, Tuhan mengajarkan agar kita peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Ia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Para rasul tentu mengingat pesan dan ajaran Tuhan Yesus. Karena itulah gereja perdana memberikan perhatian khusus kepada para janda dari kelompok Yahudi Helenis ini. Para rasul memahami benar bahwa iman yang mereka beritakan harus dinyatakan dalam perbuatan mereka, dalam bentuk kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apa yang dilakukan gereja perdana dengan perjamuan kasih sebenarnya juga merupakan suatu bentuk pelayanan bagi orang-orang yang kekurangan. Ketika setiap warga jemaat membawa makanan di dalam kebaktian mereka, lalu berbagi dan makan bersama, maka orang-orang yang miskin juga dapat makan makanan yang selama ini mungkin hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya. Dengan cara ini, ajaran Tuhan Yesus tentang kasih diwujudkan secara nyata dalam praktek hidup sehari-hari dengan berbagi. Di masa kini gereja memahami bahwa orang-orang yang tersingkir dan tersisihkan itu bukan hanya para janda. Karena itu, pelayanan gereja pun menjadi semakin luas seperti yang dilakukan oleh beberapa gereja melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial kepada masyarakat. Pernahkah anak-anak ibu mendengar kata bersaksi? Pernah, Ibu. Menurut anak-anak ibu, apakah arti kata bersaksi itu? Memberikan kesaksian dalam bentuk penceritaan kembali, pengalaman seseorang yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidupnya, menolongnya menghadapi suatu peristiwa yang berat. Misalnya kesaksian seseorang yang baru saja sembuh dari sakit. Kesaksian seseorang yang kehilangan pekerjaan, namun mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Juga kesaksian seseorang yang baru saja menjadi Kristen. Gereja dan pelayanannya adalah kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir, yaitu orang yang meninggal karena imannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 9-7, kita menemukan kisah tentang kematian Stefanus sebagai martir. Kisah ini muncul langsung setelah kisah pengangkatan Stefanus sebagai diaken atau pelayan gereja untuk tugas-tugas sosialnya. Tampaknya ada kaitan yang sangat erat antara diakonia dengan marturia, antara pelayanan dan kesaksian. Para diaken melayani orang-orang miskin dan para janda yang terlupakan. Di satu pihak, mereka memberikan pengharapan kepada banyak orang yang selama ini tertindas. Namun yang menjadi masalah ialah bahwa hal ini dapat dianggap mengganggu tatanan masyarakat yang sudah terbentuk. Pertama-tama, semakin banyak orang yang tergabung dengan gereja perdana. Bukan hanya itu, di antara mereka yang ikut bergabung juga terdapat sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Hal ini sangat mencemaskan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Ketika itu,
Semakin banyak orang-orang Helenis bergabung dan tidak dituntut untuk menjadi Yahudi terlebih dahulu. Sehingga muncullah kegelisahan di kalangan para pemuka Yahudi bahwa para pemimpin Kristen ini merusakkan kaidah-kaidah keagamaan umat Yahudi. Ajaran Stefanus dianggap telah melecehkan ajaran Taurat yang selama ini menduduki tempat yang utama dalam kehidupan orang Yahudi. Itulah sebabnya mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Kisah Para Rasul 6 ayat 12. Akibatnya, Stefanus ditangkap, diadili, dan dirajam sampai mati. Stefanus pun menjadi martir Kristen pertama. Bagaimana pelayanan sosial gereja dan tantangannya? Pelayanan sosial gereja yang memberdayakan tampaknya akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak selamanya orang bersuka cita apabila melihat orang lain diberdayakan. Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain yang merasa sangat terganggu. Itulah yang kita lihat dalam bab 3 yang lalu ketika pendeta Dr. Martin Luther King berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Dia pun menghadapi banyak musuh, bahkan sampai akhirnya ia ditembak mati karena perjuangannya untuk memperjuangkan hak-hak asasi orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Silakan anak-anak ibu buka Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Yohanes pasal 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Dari nats itu dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain, mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Kesimpulan materi kita hari ini, tugas diakonia, pelayanan dan marturia, kesaksian gereja adalah dua tugas yang tidak dapat diabaikan. Kedua-duanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan seorang Kristen sebagai murid Kristus. Dengan kata lain, menjadi murid Kristus selalu menuntut seseorang untuk melayani dan memberikan kesaksian kepada dunia tentang apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Bersaksi ternyata tidak cukup hanya dengan berkata-kata atau menceritakan kepada orang lain apa arti keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bersaksi ternyata harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan. Antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemerdekaan itu harus dipahami bukan hanya dalam arti rohani seperti kebebasan dari dosa, melainkan juga kebebasan dari belenggu-belenggu yang menyebabkan orang menjadi lemah, bodoh, tidak berdaya, dan dieksploitasi.